we believe it. Look who we are the dreamers. We make it happen, cause we can see it. Here's to the ones that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the ones that can imagine, respect. Assalamualaikum Ibu Julia. Waalaikumsalam Ibu Titin. Iya, bisa minta waktunya sebentar Ibu Julia? Boleh, ada apa nih ya Ibu? Gini, saya mau curhat sedikit sih. Akhir-akhir ini, selama beberapa bulan ini saya merasa sangat sibuk sekali dengan tugas-tugas saya. Baik itu tugas sekolah, tugas pembelajaran. Saya kan guru mapel nih, tugas pembelajaran saya 1 sampai 6. Terus ada juga saya dapat tugas tambahan nih sebagai bendahara pembangunan. Jadi rasanya kalau setiap hari itu selalu pulangnya sore saja Ibu Julia. Akhirnya waktu untuk anak saya sedikit berkurang seperti itu Ibu Julia. Jadi saya agak susah dan capek rasanya seperti itu. Jadi Ibu maunya punya banyak waktu gitu ya Bu, sama keluarga, sama anak gitu ya Bu ya? Iya, saya pengennya sih kalaunya pekerjaan di sekolah, saya di sekolah misalnya pulang jam 3, saya juga pulang jam 3 tidak sampai sore. Terus saya kan bisa ada waktu buat keluarga saya seperti itu Ibu Julia. Jadi tujuan Ibu Titin adalah pengen memiliki waktu yang lebih banyak, artinya menempatkan waktu-waktu efektif itu untuk keluarga ya Bu ya, seperti itu ya? Iya, selain keluarga kan untuk diri saya sendiri juga sih Ibu Julia, juga pengen lah istirahat, pengen juga hiburan seperti itu Ibu Julia. Jadi pengen ibaratnya itu memanjakan tubuh ya Bu ya, dalam artian menyenangkan diri sendiri, terus ada waktu buat keluarga, antara tugas, keluarga, dan juga kesenangan sendiri, gitu ya Bu ya? Iya, seperti itu Ibu. Kan kita sebagai manusia pastinya perlu refreshing ya Ibu ya. Kalau akhir-akhir ini kan saya agak sedikit banyak rasanya kesibukan seperti itu Ibu. Kalau boleh tahu apa sih Bu kesibukan Ibu sehari-hari itu? Nah, pertama kan saya kan ngajarnya guru mata pelajaran nih dari kelas 1 Iya Bu. sampai kelas 6. Itu tiap hari kan pasti saya masuk gitu kan Bu. Gantian nih pastinya Bu. Terus ditambah lagi nih saya masuk 2 kelas lagi nih, rombelnya tambah Bu. Jadi kan ada 8 rombel tuh. Setelah saya masuk kelas selesai, saya malah mengerjakan tugas tambahan lagi Bu sebagai bendahara pembangunan seperti itu Ibu. Itu pekerjaan ya bisa dibilang sedikit rumit lah Ibu. Apakah ada di jam misalnya tuh waktu Ibu untuk bersantai atau istirahat itu ada nggak Bu? Di satu hari berapa jam seperti itu? Waktu istirahat sepertinya ada sih Bu, paling 1 jam sampai 2 jam sih Bu ya. Setelahnya kan saya ngerjakan tugas tambahan lagi seperti itu Ibu. Itu waktu di sekolahan ya Bu ya? Iya, waktu di sekolah itu pun bisa sampai sore, bisa sampai jam 5 sih Ibu. Kalau setelah itu Bu, setelah kan dari pagi tuh Ibu sudah beraktivitas, habis itu Ibu ada waktu sejam atau 2 jam ya untuk istirahat, setelah itu lanjut lagi sampai sore. Setelah sore itu sepertinya ada nggak Bu, waktu untuk Ibu, mengerjakan tugas lagi kah atau bersantai? Kalau jam 5 saya pulang, saya jemput anak nih Bu ya. Jemput anak sampai rumah, pastinya kan bersih-bersih diri, habis itu tentunya mandi dan sebagainya, ngurusin anak, makan anak. Setelah itu ya paling bisa istirahat sih Bu ya, sekira-kira kita merasa cukup istirahatnya seperti itu sih Bu.
Kalau malam itu Bu, Ibu apakah ada waktu full istirahat atau digunakan bekerja lagi? Kadang-kadang sih biasanya bisa full istirahat kalau masih, rada capek, tapi kadang-kadang juga bisa melakukan pekerjaan yang lainnya, Bu. Misal mungkin, kayak saya pernah lakukan sih pekerjaan tugas tambahan ya, Ibu, ya. Iya. Jadi seperti ini ya Bu ya. Kalau menurut Ibu Titin ya, satu hari itu kan waktunya panjang nih. Waktu efektif Ibu melakukan pekerjaan itu misalnya mulai dari pagi itu apa aja. Jadi diurutkan misalnya dari waktu Ibu pagi apa dan apa sampai Ibu malam itu apa aja. Bisa nggak? Berarti gini ya, Bu, ya, saya, harus bikin, skala prioritas yang mana nih kira-kira ya, seperti itu ya, Bu, ya? Mmm, Mungkin enggak mungkin sih, harus ya, saya harus melakukan, memetakan dulu nih pekerjaan saya yang mana harus lebih dulu ya, Bu, ya, yang lebih prioritas yang mana saya kerjakan, baru saya ngerjakan yang lainnya, seperti itu. Bisa begitu ya, Bu? Bisa Ibu, sebab kan makanya dari itu tadi Ibu kan bisa kata Ibu nggak mungkin apa ya, nggak pasti ya itu pasti dikerjakan. Artinya tugas Ibu itu pasti Ibu kerjakan. Jadi Ibu petakan dari awal Ibu apa sih yang Ibu kerjakan? Oh misalnya kan kata Ibu tadi pagi-pagi apa nganter anak atau misalnya Ibu mencuci dulu, memasak dulu untuk pagi. Nah, itu Ibu apa yang dikerjakan mulai dari pagi? Kata Ibu tadi kan Ibu mau memetakan. Nah, dipetakan dulu. Itu apa? Seperti itu, Bu. Oh. Oh iya, Ibu. Saya akan lakukan sih untuk memetakan yang mana lebih prioritas dulu. Mungkin, saya urutkan ya, Bu, ya. Saya, bikin jadwalnya bisa seperti itu. Yang saya rasa saya bisa melakukannya seperti itu, Ibu Julia. Itu rencana yang sangat bagus, Ibu. Sekarang saya mau menanyakan, kapan rencana yang Ibu laksanakan tadi, Ibu rencanakan, kapan akan Ibu laksanakan? Saya akan lakukan mulai malam ini. Saya coba untuk membuat skala prioritas pekerjaan saya, yang mana lebih dulu saya kerjakan, yang mana yang nomor 2, dan yang mana nomor 3. Saya juga akan membuat jadwal kegiatan saya agar saya dapat waktu untuk diri saya dan anak saya, Ibu Julia. Mulai malam ini pasti saya akan lakukan seperti itu. Sebelum saya istirahat, saya akan lakukan, bikin jadwalnya, bikin prioritas pekerjaannya, seperti itu, Ibu Julia. Bagus Ibu Titin. Jadi Ibu Titin sudah ada rencana nih mau melakukan seperti itu dengan jadwal yang sudah Ibu buat. Tapi bagaimana Ibu kalau rencana Ibu itu Ibu akan memastikan bahwa rencana itu memang benar-benar terlaksana. Pastinya saya akan yakinkan diri saya, jadwal yang saya bikin itu saya lakukan itu sebagai bentuk saya, tanggung jawab saya ya, Ibu, ya. Karena kan percuma kalau misalnya saya bikin jadwal tapi tidak saya laksanakan, seperti itu. Saya akan mencoba melaksanakan yang jadwal yang saya bikin tahap demi tahap pastinya, Ibu. Bagus sekali Ibu Titin. Sebelumnya itu kan perlu dukungan nih Bu. Pasti perlu dukungan. Siapa yang perlu Ibu minta dukungan untuk terlancarnya rencana Ibu ini? Tentunya kalau untuk dukungan dari sekolah, pastinya kan dari kepala sekolah dulu ya, Ibu, ya. Karena kan itu ada namanya saya diberikan tugas tambahan, tentu berdiskusi dulu sama kepala sekolah, mungkin saya meminta waktu agar tidak sampai saya pulang ini tidak sampai terlalu sore, itu pertama. Yang kedua, saya meminta teman-teman saya, rekan guru yang lain untuk mengingatkan saya bahwa ini nih pekerjaan yang prioritas dulu yang Ibu lakukan, baru pekerjaan tambahan yang lain. Terus jangan lupa
eh kalaunya memang sudah waktu pulang ya silakan pulang. Itu dari sekolah ya Ibu. Kalau dari rumah tentunya dari orang tua, dari suami tentunya, dan dari anak saya sih Ibu. Itu perlu sekali dukungannya Ibu. Berarti Ibu Titin sudah mendapat dukungan yang luar biasa, entah itu dari sekolah ataupun dari rumah ya Bu ya. Iya Sebab kan pekerjaan Ibu itu bisa dikatakan dengan pekerjaan yang padat. Artinya mulai dari pagi sudah mengurus rumah tangga sampai dengan sore lagi sampai di rumah. Mungkin ada malam yang bisa waktu senggang kadang dikerjakan untuk mengerjakan tugas tambahan ya Bu ya. Iya betul Ibu. Tapi dengan rencana Ibu tadi, rencana mulai dari pagi Ibu catat sampai Ibu laksanakan, itu sangat bagus Bu, dan Ibu juga membuatnya jadi menjadikan hari itu menjadi hari efektif Ibu. Oh iya, sepertinya kalau saya bikin jadwal seperti itu, pekerjaan saya akan terarah ya Ibu ya? Iya benar sekali Ibu. Sebab kan Ibu sudah memetakan, sudah punya rencana, terus kapan dilaksanakannya, terus bagaimana Ibu memastikan bahwa rencana itu berjalan. Artinya kan Ibu sudah memetakan dengan pendapat Ibu seperti ini. Kan yang mengatur semua jadwal atau mengatur semua pekerjaan Ibu Ibu sendiri. Iya betul Ibu, pekerjaan ini kan memang saya sendiri yang mengatur, bukan orang lain. Saya lagi Bu, sekali nih Bu, atas pencerahannya. Mungkin dengan kita berdiskusi seperti ini, bukan mungkin lagi ya Bu ya, saya terasa sekali sih dampaknya. Dengan kita berdiskusi seperti ini, saya menjadi punya ide baru, jadi solusi untuk saya sendiri sih Ibu, agar pekerjaan saya itu pertama kan mudah, tepat untuk dikerjakan, dan artinya tidak memberatkan saya. Seperti itu Ibu Julia. Bagaimana perasaan Ibu saat kita bercerita, saat kita berbicara panjang lebar seperti ini? Bagaimana perasaan Ibu? Sangat senang sekali Bu, karena kan saya bingung nih mau cerita sama siapa. Terus kan apakah orang mengerti begitu dengan keadaan saya. Tapi dengan adanya Ibu Julia, saya jadi terkurang lah bebannya untuk jadwal-jadwal yang saya laksanakan setiap harinya Ibu Julia. Iya, akhirnya dengan kita sharing-sharing aja Bu. Saya selalu terbuka kalau Ibu mau berbicara. Saya pasti akan mendengarkan Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya Ibu Julia. Saya harap saya akan menerapkannya setiap hari secara konsisten ya Ibu Julia ya. Alhamdulillah kalau Ibu mau bisa menerapkannya, itu malah lebih bagus Bu. Iya, terima kasih. Kalau misalnya saya ada permasalahan yang lain, bisa saja kan saya sharing sama Ibu Julia. Boleh sekali Bu, saya terbuka dengan Ibu, asalkan Ibu bilang, pasti saya luangkan waktu saya. Terima kasih banyak Ibu Julia. Saya ucapkan terima kasih, saya sudah merasa tenang, beban saya sudah mulai terangkat nih, jadwal saya sudah mulai, saya pikir sudah apa nih yang akan saya lakukan, itu sudah terbuka, sudah tercerah. Terima kasih Ibu Julia, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Titin. Ada